Rahasia, segel langit, weton pon. Mengapa mereka begitu ditakuti? Pernahkah Anda merasa bahwa hidup Anda selalu penuh ujian besar, tapi entah bagaimana, Anda selalu selamat di detik terakhir? Atau mungkin, Anda sering merasa memiliki firasat yang selalu jadi kenyataan? Jika Anda lahir di hari pon, Anda bukan orang sembarangan. Dalam kitab Primbon Jawa kuno, pon bukan sekadar hari pasaran. Ia adalah pemegang segel cakra langit. Namun, ada satu rahasia kelam yang jarang dibahas. Mengapa pemilik weton pon seringkali menjadi target energi negatif, namun sekaligus ditakuti oleh makhluk tak kasat mata? Halo, selamat datang di channel ini. Sebelum kita bedah tuntas misteri besar weton pon, pastikan Anda sudah subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda tidak ketinggalan rahasia weton lainnya. Mari kita mulai. Filosofi pon, sang penguasa arah barat dan segel cakra dasar. Dalam konstelasi kosmologi Jawa, pon bukan sekadar penanda waktu atau urutan hari pasaran. Pon adalah sebuah entitas energi. Jika kita membedah naskah-naskah kuno, pasaran pon memiliki neptu berjumlah 7 dan duduk dengan gagah di arah barat. Mari kita bedah apa artinya ini bagi hidup Anda yang lahir di hari pon. 1. Simbolisme matahari terbenam. Barat adalah tempat di mana matahari meletakkan tugasnya. Secara filosofis, ini adalah titik transisi antara cahaya, siang, dan kegelapan, malam. Inilah alasan mengapa orang yang lahir dengan unsur pon seringkali memiliki kepribadian yang berlapis. Di satu sisi, Anda bisa menjadi sosok yang sangat hangat, bijaksana, dan menerangi layaknya sinar senja yang indah. Namun, di sisi lain, Anda menyimpan misteri yang dalam dan tak teraba, seperti kegelapan malam yang mulai merayap. Anda adalah penjaga gerbang. Inilah rahasia mengapa orang pon seringkali memiliki kemampuan indigo atau PK terhadap hal-hal metafisika tanpa perlu belajar. Anda secara alami berada di ambang batas dua dunia. 2. Kekuatan elemen logam dan kuning keemasan. Warna keberuntungan atau warna aura dari pon adalah kuning. Dalam tradisi Jawa, kuning melambangkan kejayaan, kemuliaan, dan keluhuran budi. Namun, jangan salah sangka. Kuning di sini juga melambangkan logam. Logam memiliki sifat yang keras, padat, dan sulit dibentuk jika tidak melalui proses pembakaran yang hebat. Ini mencerminkan mentalitas Anda. Orang pon mungkin terlihat tenang di luar, namun di dalam, prinsip Anda sekeras baja. Sekali Anda memutuskan sesuatu, tidak akan ada yang bisa menggoyahkannya. Inilah yang sering disalahpahami orang lain sebagai keras kepala. Padahal itu adalah bentuk dari integritas energi logam yang Anda bawa sejak lahir. 3. Rahasia cakra dasar langit. Inilah bagian yang paling jarang dibahas di buku-buku primbon populer. Pon memegang segel cakra dasar langit. Dalam sistem energi tubuh manusia, cakra dasar, muladhara, berhubungan dengan kelangsungan hidup, keamanan, dan pondasi fisik. Namun, karena pon memegang cakra dasar dalam skala langit, maka kekuatannya bersifat makrokosmos. Anda memiliki kemampuan untuk mempengaruhi realitas fisik hanya melalui kekuatan niat atau batin. Jika batin Anda tertata, apapun yang Anda inginkan, harta, tahta, cinta, akan mendekat dengan sendirinya seperti besi tertarik magnet. Jika batin Anda kacau, hidup Anda akan terasa seperti badai yang tidak pernah usai, karena energi cakra dasar langit Anda menciptakan guncangan pada realitas di sekitar Anda. 4. Naungan Sang Hyang Mahadewa. Secara mitologi, pasaran pon berada di bawah naungan Sang Hyang Mahadewa. Beliau adalah manifestasi dari cahaya yang agung. Hal ini memberikan karakter pemurah pada weton pon. Anda cenderung tidak tegaan melihat penderitaan orang lain. Tetapi, ingatlah sifat Mahadewa. Beliau adalah pelindung, namun juga bisa menjadi penghancur jika tatanan alam semesta diganggu. Inilah mengapa orang pon sering dianggap memiliki tangan dingin dalam bekerja, namun sangat berbahaya jika sudah merasa tersakiti secara prinsip. Energi Mahadewa dalam diri Anda menuntut keadilan mutlak. 5. Hubungan dengan arah barat, energi penyembuhan. Karena menguasai arah barat, orang pon secara alami memiliki energi yang bersifat menidurkan atau menenangkan. Itulah sebabnya, jika ada orang yang sedang marah atau gelisah, lalu bercerita kepada orang pon,
mereka biasanya akan langsung merasa tenang. Kata-kata Anda memiliki frekuensi yang mampu menurunkan gelombang otak orang lain menuju kondisi relaksasi. Inilah bakat terpendam Anda sebagai penyembuh spiritual. Misteri cakra dasar langit, kekuatan sabda, dan segel kepemimpinan mutlak. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas filosofi arah barat, maka di pembahasan ini kita masuk ke dalam mesin utama dari energi weton pon. Dalam literatur spiritual Jawa yang lebih dalam, sastra gending, pon dikenal sebagai pemegang segel cakra dasar langit. Mari kita bedah apa makna rahasia di balik istilah teknis ini bagi kehidupan Anda. 1. Anatomi energi, cakra dasar langit versus bumi. Secara umum, manusia memiliki cakra dasar, muladhara, yang berfungsi sebagai akar di bumi, mengurusi urusan perut, keamanan, dan eksistensi fisik. Namun, weton pon memiliki keistimewaan unik. Cakra dasar Anda terhubung langsung dengan resonansi langit. Apa dampaknya? Ini menciptakan fenomena akar gantung. Anda hidup di bumi, namun sumber energi dan pondasi Anda berasal dari frekuensi yang lebih tinggi. Itulah sebabnya orang pon seringkali terlihat berbeda atau memiliki prinsip yang tidak masuk akal bagi orang awam. Anda tidak digerakkan oleh tren atau opini publik, melainkan oleh sebuah keyakinan internal yang sangat kokoh, seolah-olah Anda menerima instruksi langsung dari alam semesta. 2. Misteri, idunya geni, sabda yang menjadi nyata. Inilah rahasia yang paling berbahaya sekaligus menakjubkan dari weton pon, kekuatan sabda. Karena cakra dasar Anda bersifat langit, maka getaran suara atau niat yang Anda lepaskan memiliki massa jenis yang lebih berat daripada weton lainnya. Dalam primbon, ini disebut sebagai potensi idunya geni, ludahnya adalah api. Sumpah serapah. Jika seorang pon yang sedang terzalimi atau merasa sangat sakit hati mengucapkan sumpah, energi cakra dasar langit akan memproyeksikan ucapan itu menjadi realitas fisik dengan sangat cepat. Inilah alasan mengapa orang tua zaman dahulu selalu berpesan kepada anak cucu mereka, jangan menyakiti hati orang pon, karena doanya menembus langit. Doa dan harapan. Sebaliknya, jika Anda menggunakan kekuatan ini untuk kebaikan, afirmasi yang Anda ucapkan seringkali terwujud jauh lebih cepat daripada orang lain. Anda adalah manifestor alami. 3. Kepemimpinan tanpa mahkota. Segel cakra dasar langit memberikan aura kewibawaan alami. Anda mungkin tidak memiliki jabatan tinggi di kantor, atau mungkin Anda hanya orang biasa dalam sebuah komunitas. Namun, anehnya, orang-orang akan cenderung menoleh dan mendengarkan ketika Anda mulai bicara. Ada frekuensi berat dalam kehadiran Anda yang memaksa orang lain untuk memberikan rasa hormat. Inilah yang disebut sebagai kepemimpinan mutlak. Anda tidak perlu berteriak untuk ditaati. Cukup dengan tatapan mata dan keteguhan sikap, orang lain akan merasakan dominasi energi Anda. Ini adalah bakat kepemimpinan yang dibawa dari lahir, gawan lahir. 4. Hubungan dengan alam gaib. Paku bumi. Secara metafisika, pemilik weton pon seringkali dianggap sebagai paku bumi di lingkungannya. Keberadaan Anda secara tidak sadar menstabilkan energi di sekitar tempat tinggal Anda. Makhluk-makhluk dari dimensi lain, astral, sangat menyadari keberadaan cakra dasar langit ini. Beberapa makhluk akan merasa tunduk, namun bagi makhluk yang memiliki energi negatif kuat, kehadiran Anda dianggap sebagai ancaman atau tantangan. Itulah sebabnya, orang pon seringkali mengalami fenomena spiritual aneh saat kecil, karena lampu, energi Anda menyala sangat terang di dunia astral, menarik perhatian apapun yang ada di sana. 5. Sisi bahaya, kekakuan energi. Namun, ada peringatan besar dalam pembahasan ini. Karena sifat cakra dasar adalah pondasi, maka sisi negatifnya adalah kekakuan. Orang pon jika sudah meyakini sesuatu yang salah, mereka akan sangat sulit diperbaiki. Energi langit Anda bisa menjadi penjara bagi diri sendiri jika Anda menutup diri dari masukan orang lain. Anda bisa menjadi sosok yang sangat arogan secara spiritual, merasa paling benar, karena merasa memiliki koneksi langsung dengan sumber energi tinggi. Pernahkah Anda menyadari bahwa kata-kata Anda seringkali menjadi kenyataan, baik itu hal baik maupun buruk? Itulah getaran cakra dasar langit yang sedang bekerja. Anda adalah pengeras suara alam semesta. Maka, tugas terbesar Anda bukanlah mencari kekuasaan di luar sana,
melainkan menguasai emosi di dalam diri. Karena saat seorang pon berhasil menguasai dirinya, dunia akan berlutut padanya tanpa diminta. Sisi gelap, ujian kesepian dan pengkhianatan. Jika di pembahasan sebelumnya kita membahas kekuatan, segel langit, yang membuat Anda ditakuti, di pembahasan ini kita harus berani menatap cermin dan melihat luka yang sering disembunyikan oleh orang pon. Primbon Jawa tidak hanya bicara tentang kejayaan, tapi juga tentang laku prihatin atau ujian jiwa yang melekat pada setiap weton. Satu fenomena, kesepian di tengah keramaian. Pernahkah Anda berada di sebuah pesta atau pertemuan keluarga, tertawa bersama mereka, namun di dalam hati Anda merasa seperti orang asing? Ini adalah kutukan sekaligus anugerah dari cakra dasar langit. Karena frekuensi energi Anda berada di level yang berat dan tinggi, jiwa Anda seringkali tidak menemukan kecocokan, resonansi, dengan obrolan-obrolan dangkal atau basa-basi duniawi. Orang pon sering merasa bahwa tidak ada seorang pun yang benar-benar memahami kedalaman pikiran mereka. Akibatnya, Anda sering menarik diri secara mental, menjadi pengamat yang sunyi, dan memendam semuanya sendirian. Inilah yang disebut dalam primbon sebagai sepi ing pamrih, rame ing gawe, namun dalam konteks isolasi batin. Dua magnet pengkhianatan. Ada pola misterius dalam hidup weton pon. Anda adalah orang yang sangat setia, namun seringkali dibalas dengan pengkhianatan. Mengapa ini terjadi? Secara metafisika, energi pon yang kuat ibarat lampu terang yang mengundang, serangga, mental. Orang-orang yang tidak tulus akan mendekati Anda untuk mencari perlindungan, kekuatan, atau keuntungan materi. Namun, karena frekuensi mereka rendah, mereka tidak akan sanggup bertahan lama di dekat cahaya Anda. Ketika kepentingan mereka sudah tercapai, atau ketika mereka merasa terintimidasi oleh kejujuran, energi Anda, mereka akan pergi atau bahkan menusuk dari belakang. Primbon menyebut ini sebagai ujian, penyaring jiwa. Alam semesta sedang membersihkan orang-orang parasit dari hidup Anda agar Anda tetap murni, meski proses pembersihan itu sangat menyakitkan. 3 beban harapan yang terlalu tinggi. Orang pon sering dianggap sebagai saka guru, atau tiang penyangga di keluarga maupun lingkaran pertemanan. Masalahnya, orang lain sering lupa bahwa Anda juga manusia yang bisa lelah. Anda sering memikul beban masalah orang lain seolah-olah itu adalah kewajiban Anda. Anda sulit berkata, tidak, karena elemen logam Anda memiliki rasa tanggung jawab yang sangat kaku. Sisi gelapnya, Anda sering mengabaikan kesehatan mental dan fisik sendiri demi menjaga orang lain tetap berdiri. Saat Anda jatuh, orang-orang yang Anda sangga seringkali justru tidak ada untuk membantu. Inilah titik terendah yang sering dialami pemilik weton pon. 4. Melankoli senja. Sesuai dengan posisinya di arah barat, orang pon memiliki sisi melankolis yang dalam. Seperti suasana senja yang indah namun membawa kesedihan yang tak dapat dijelaskan. Anda seringkali terjebak dalam nostalgia atau rasa rindu pada sesuatu yang Anda sendiri tidak tahu apa itu. Ada rasa rindu pulang yang sangat kuat secara spiritual. Jika tidak dikelola dengan meditasi atau kedekatan dengan Tuhan, rasa melankolis ini bisa berubah menjadi depresi atau perasaan hampa yang berkepanjangan. Anda merasa dunia ini bukan tempat Anda yang sebenarnya. 5. Transformasi melalui luka. Mengapa weton pon harus mengalami pengkhianatan dan kesepian? Rahasianya adalah untuk menghancurkan ego logam Anda. Agar logam menjadi pedang yang tajam, ia harus dibakar dan dipukul berkali-kali. Penderitaan emosional yang Anda alami adalah cara alam semesta memurnikan energi cakra dasar langit Anda. Tanpa luka pengkhianatan, Anda mungkin akan menjadi sosok yang sombong karena kekuatan Anda. Luka-luka inilah yang membuat Anda memiliki empati yang luar biasa, menjadikan Anda seorang pemimpin yang bijaksana dan punya rasa. Rezeki yang tak pernah putus, misteri kayu dan naungan lakuning rembulan. Dalam hitungan primbon Jawa, ada fenomena ekonomi yang unik pada diri pemilik weton pon. Jika weton lain mungkin mengalami grafik rezeki yang naik turun secara ekstrim, pon memiliki pola yang disebut pancuran emas. Mari kita bedah mengapa rezeki Anda bersifat abadi dan stabil. 1. Naungan lakuning rembulan. Weton pon berada di bawah naungan lakuning rembulan. Artinya, kehadiran Anda di dunia ini adalah sebagai pemberi ketenangan dan solusi. Rembulan tidak menyengat seperti matahari.
Ia lembut namun mampu menerangi kegelapan. Dalam urusan finansial, ini berarti rezeki Anda seringkali datang dari tangan kedua, atau melalui bantuan orang lain yang pernah Anda tolong. Anda adalah tipe orang yang mungkin tidak pandai menimbun harta dengan cara yang agresif atau licik, namun anehnya, setiap kali Anda berada di titik nol, bantuan akan datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Alam semesta memberikan insentif atas ketenangan yang Anda bawa ke lingkungan Anda. 2 misteri, kayu, dalam tanah barat. Meskipun pon identik dengan logam, karena arah barat, ada unsur kayu yang tersembunyi dalam karakter rezeki Anda. Kayu melambangkan pertumbuhan yang perlahan namun pasti. Rezeki orang pon itu ibarat pohon besar. Akarnya menghujam dalam ke bumi, cakra dasar, dan dahannya melebar luas. Anda mungkin tidak langsung kaya raya di usia muda, namun aset dan nilai diri Anda terus bertambah seiring bertambahnya usia. Semakin tua seorang pon, biasanya mereka akan semakin berwibawa dan secara finansial semakin mapan. Rezeki Anda bukan rezeki kaget yang cepat hilang, melainkan rezeki yang mengakar kuat. 3 fenomena tangan dingin. Pernahkah Anda menyadari bahwa proyek atau usaha yang Anda sentuh, meskipun awalnya tampak sulit, perlahan-lahan menjadi stabil? Inilah keistimewaan weton pon. Anda memiliki tangan dingin. Karena Anda didampingi oleh energi Sang Hyang Mahadewa, Anda memiliki kemampuan untuk merapikan kekacauan. Di dunia kerja, Anda adalah penyelamat. Perusahaan atau bisnis yang mempekerjakan orang pon biasanya akan merasakan stabilitas energi. Kehadiran Anda adalah jaminan bahwa sistem akan berjalan dengan benar. Itulah mengapa rezeki Anda seringkali datang dalam bentuk kepercayaan atau jabatan yang langgeng. 4 rezeki spiritual. Sugih tanpa banda. Ada satu rahasia rezeki pon yang jarang disadari. Anda seringkali memiliki akses ke hal-hal mewah atau fasilitas tinggi tanpa harus memilikinya secara pribadi. Anda mungkin sering diundang ke tempat-tempat bagus, dipinjami barang mewah, atau mendapatkan fasilitas gratis. Dalam primbon, ini disebut rezeki, sangkan paraning dumadi. Alam semesta menyediakan apa yang Anda butuhkan tepat pada waktunya. Anda mungkin tidak selalu punya saldo bank yang meledak, tapi hidup Anda jarang sekali kekurangan. Anda memiliki kekayaan rasa yang membuat orang-orang kaya sekalipun merasa segan pada Anda. 5 kunci kelimpahan, memberi untuk menerima. Satu hal yang harus diingat oleh pemilik weton pon, rezeki Anda akan tersumbat jika Anda menjadi pelit atau kikir. Karena Anda berada di bawah naungan rembulan, yang memantulkan cahaya matahari, Anda harus menjadi saluran energi. Semakin banyak Anda memberi, semakin luas saluran yang terbuka untuk Anda. Jika seorang pon mulai berhitung terlalu detail soal kerugian saat menolong orang, maka cakra dasar langitnya akan menutup, dan rezekinya akan berubah menjadi seret. Kedermawanan adalah bensin bagi mesin rezeki Anda. Ritual penyelaras, menjinakkan segel langit dan mengunci gerbang kejayaan. Memiliki weton pon ibarat memegang pedang pusaka yang sangat tajam. Jika tidak tahu cara menggenggamnya, ia bisa melukai diri sendiri. Di pembahasan terakhir ini, kita akan membahas bagaimana cara menyelaraskan energi cakra dasar langit agar sinkron dengan realitas bumi. 1 rahasia, laku meneng. Ritual paling ampuh bagi orang pon bukanlah ritual yang rumit atau mahal. Senjata rahasia Anda adalah diam. Mengingat Anda memiliki sabda yang kuat, energi Anda sering bocor melalui ucapan yang sia-sia, keluhan, atau kemarahan yang meledak-ledak. Setiap hari lahir Anda, setiap 35 hari sekali pada hari pon, cobalah untuk melakukan laku meneng atau puasa bicara selama minimal 3 hingga 6 jam, terutama saat matahari terbenam, waktu senja. Di saat dunia bising, diamnya Anda akan menarik energi dari arah barat untuk masuk dan memperkuat intuisi Anda. Inilah saat di mana, segel langit, Anda melakukan pengisian ulang energi. 2 ritual penyelaras elemen logam, sedekah bumi. Karena Anda berada di bawah naungan Sang Hyang Mahadewa dan elemen logam yang kaku, Anda butuh pelumas spiritual agar hidup tidak terasa keras. Ritual yang disarankan dalam primbon adalah memberikan sedekah berupa makanan yang berasal dari dalam tanah, seperti umbi-umbian, singkong, ubi, atau kacang tanah, kepada orang yang membutuhkan atau hewan liar. Mengapa umbi-umbian?
Ini adalah simbol untuk menundukkan cakra dasar langit Anda agar tetap membumi. Logam yang terlalu tinggi akan tersambar petir, ujian, namun logam yang tertanam di bumi akan menjadi pondasi bangunan yang kokoh. Lakukan ini dengan ikhlas tanpa mengharap imbalan. Maka pengkhianatan yang kita bahas sebelumnya akan perlahan menjauh dari hidup Anda. 3. Mandi kembang setaman di waktu senja. Bagi weton pon, waktu maghrib atau senja adalah titik balik energi. Jika Anda merasa hidup sedang berat, rezeki seret, atau pikiran kacau, lakukanlah mandi pembersihan tepat saat matahari terbenam di hari pon. Gunakan air yang dicampur dengan bunga mawar atau melati. Aroma bunga ini berfungsi untuk melembutkan aura, kuning, Anda yang mungkin terlalu tajam sehingga membuat orang lain takut atau segan secara berlebihan. Mandi ini akan membuat logam dalam diri Anda menjadi berkilau seperti emas, bukan berkarat karena emosi negatif. Ini adalah cara estetis dan spiritual untuk mengundang frekuensi la kuning rembulan masuk ke dalam raga Anda. 4. Meditasi arah barat. Duduklah menghadap ke arah barat saat senja. Visualisasikan cahaya matahari yang tenggelam masuk ke dalam perut bagian bawah, pusat cakra dasar. Rasakan energi panas itu berubah menjadi cahaya keemasan yang tenang. Ucapkan afirmasi atau doa dengan keyakinan penuh, karena pada titik transisi siang ke malam inilah doa pemilik weton pon paling didengar oleh semesta. Mintalah perlindungan dari fitnah dan pengkhianatan, serta mintalah agar rezeki Anda mengalir seperti air yang menumbuhkan pohon kayu yang kokoh. 5. Menjaga kesucian. Sabda. Ritual harian yang paling sulit namun paling berdampak adalah menjaga lidah. Berjanjilah pada diri sendiri untuk tidak menyumpahi orang lain, seberapapun sakitnya hati Anda. Karena setiap sumpah yang keluar dari mulut seorang pon akan memakan jatah rezekinya sendiri untuk mewujudkan sumpah tersebut. Jadikan ucapan Anda sebagai doa, maka Anda akan melihat keajaiban terjadi setiap hari. Itulah rahasia weton pon yang jarang sekali dikupas tuntas. Dari kekuatan segel langit hingga ritual penyelarasannya, kini Anda tahu bahwa Anda lahir dengan misi yang besar. Anda adalah pemimpin, penyembuh, dan penjaga keseimbangan. Apakah Anda merasa tercerahkan setelah mendengar rahasia ini? Atau mungkin Anda punya pengalaman pribadi tentang kekuatan sabda Anda yang pernah menjadi kenyataan? Tuliskan di kolom komentar. Saya sangat ingin membacanya dan berdiskusi dengan Anda. Jangan lupa untuk like video ini jika Anda merasa mendapatkan energi positif, dan bagikan kepada sesama pemilik weton pon agar mereka tidak lagi merasa kesepian dalam ujiannya. Bagi Anda yang ingin konsultasi atau bedah weton lainnya, pastikan Anda sudah subscribe ke channel ini. Terima kasih telah menemani perjalanan spiritual ini hingga akhir. Salam Rahayu, salam penuh keberkahan, dan sampai jumpa di rahasia primbon selanjutnya.